Part 8. Pasangan suami istri. Hari ini, aku pun resmi menyandang status sebagai istri Mas Arfan. Aku masih merasa seperti mimpi karena harus berpisah dengan ayah dan bunda setelah acara resepsi selesai tadi sore. Sekarang, aku berada di kamar yang sama dengan Mas Arfan. Aku tidak kuasa menahan air mata saat ingat pelukan bunda. Ayah dan bunda berpesan agar aku bersikap layaknya seorang istri dan menantu yang menghormati suami dan mertua. Mereka juga mengaku sangat yakin kalau aku pasti hidup bahagia bersama Mas Arfan. Ayah mengatakan kalau Mas Arfan pemuda baik dan bertanggung jawab. Sejak kemunculan Mas Arfan di rumah kami, ayah tidak jarang memuji perbuatan laki-laki itu. Aku tidak tahu sejak kapan ayah mulai berkomunikasi dengan Mas Arfan hingga beliau selalu mengaku sangat bangga memiliki menantu seperti pria yang kini berstatus sebagai suamiku tersebut. Ayah hanya menjelaskan kalau Mas Arfan sudah lama meminang aku dan ingin membuatku bahagia. Aku hanya terdiam mendengar apa yang ayah sampaikan. Melihat sikap dan perbuatan yang Mas Arfan tunjukkan setelah kami kembali bertemu, aku merasa kalau dirinya serius ingin membahagiakan aku. Aku berharap semoga segera membalas cinta Mas Arfan, tetapi tidak tahu kapan hal itu akan terjadi. Saat ini, aku hanya merasa bangga karena pemuda yang telah menikahiku sejak dulu memiliki cinta untukku. Ini terasa seperti dalam novel. Ternyata masih ada laki-laki seperti Mas Arfan di dunia nyata. "Kamu udah mandi sayang?" Mas Arfan mengagetkan aku. Ternyata ia sudah masuk kamar. "Tunggu dulu, ada sesuatu yang aneh. Sebutan untukku udah berubah lagi. Awal ketemu Mas Arfan menggunakan nama. Setelah itu berubah jadi Dek. Dan sekarang ada panggilan baru lagi, sayang. Kenapa aku harus sewot? Seorang suami sangat pantas menggunakan sebutan sayang terhadap istrinya." "Belum Mas, kamu mandi aja dulu." Aku pun beranjak dari tempat tidur menuju koperku yang terletak di dekat sofa. "Mandi bareng aja yuk." "What?" Ternyata keusilan dan kejailan Mas Arfan kembali lagi. Ia mengunci pintu lalu berjalan ke arahku. "Kamu apa-apaan sih Mas? Jangan asal ngomong." Aku sedikit menjauh darinya. "Suami istri kan gak apa-apa mandi bareng." Ucapan Mas Arfan membuatku takut. Aku tahu bahwa sewajarnya malam ini akan menjadi malam terindah untuk kami sebagai pasangan suami istri baru. Namun, aku belum mampu mewujudkan itu. Hatiku belum terbuka untuk melakukan tugas layaknya seorang istri yang harus melayani suaminya. Apakah Mas Arfan akan memaksaku melakukan yang seharusnya terjadi malam ini? Jika memang hal itu benar, aku tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimana cara aku berterus terang kepadanya kalau aku belum siap menyerahkan diri? "Kenapa diam sayang?" Mas Arfan kembali membuka suara. Kenapa? Benarkan dugaanku selama ini?" Mas Arfan makin mendekatkan diri ke arahku. "Dugaan apa?" Tanyaku penasaran. "Dugaan kalau kamu terpaksa menerima perjodohan dan pernikahan kita." Aku merasa bersalah mendengar penuturan Mas Arfan. "Itu gak benar Mas. Terus kenapa kamu bersikap seolah-olah ingin menjaga jarak dariku?" "Aku belum siap menerima kenyataan kalau cowok yang nikahin kamu bukan orang yang kamu cintai." Tuh kan, benar tebakanku selama ini. Mas Arfan memang penuh dengan pertanyaan. Apa mungkin ia memiliki daftar pertanyaan yang akan ia lontarkan kepadaku? "Kamu benar-benar nyebelin ya Mas, nanya mulu." Aku mencoba mengalihkan pembicaraan. "Udah aku mau mandi duluan, bye." Aku pun beranjak. Sebelum memasuki kamar mandi, aku melihat ke arahnya. Ia mengembangkan senyum manisnya. Ini untuk kesekian kali aku memuji dirinya. Ternyata suamiku sangat tampan. "Stop Rena, mandi sana." Aku dikejutkan suara alarm di nakas. Aku sadar kalau saat ini telah tinggal di rumah keluarga Mas Arfan. Aku langsung menyibakkan selimut yang menutupi tubuhku saat tidur sejak tadi malam. Aku segera beranjak menuju sofa untuk membangunkan Mas Arfan.
Sebenarnya, aku sangat kasihan melihat laki-laki tersebut tidur di tempat itu. Pasti rasanya kurang nyaman. Namun, aku belum siap jika harus tidur seranjang dengannya. Aku meminta dirinya untuk mengerti posisiku. Alhamdulillah, ia pun setuju tidur di sofa. Aku menyempatkan diri memandangi wajahnya. Kumis tipisnya sungguh membuatku terpesona. Apa yang ada pada dirinya, semuanya terlihat indah. Jika aku memang benar mengagumi Mas Arfan, kapan hati ini terbuka untuk menerima dan membalas cintanya? Ketahuan nih mandangin suaminya, Mas Arfan selalu saja berhasil membuatku kaget. Ih, baper banget sih. Aku berusaha mengelak dan ingin menjauhkan diri darinya. Namun, ia menarik pelan tanganku hingga aku terduduk di sampingnya. Kenapa harus ngelak, sayang? Aku senang dipandangin istriku. Kata-kata itu membuatku serasa melambung tinggi. Kenyataannya kan memang enggak. Aku tidak mungkin jujur kepadanya kalau aku memang memandangi wajahnya sejak tadi. Iya deh, terserah kamu aja. Sekarang kita sholat ya. Mas Arfan melepaskan tangannya dariku, lalu duduk. Aku pun beranjak ke kamar mandi untuk berwudu. Kemudian diikuti Mas Arfan. Ini merupakan sholat pertamaku bersamanya setelah kami resmi berstatus sebagai suami istri. Setelah selesai menunaikan kewajiban sebagai umat Islam, aku tetap menyelaminya karena ia suamiku. Entah kenapa aku tidak mengelak atau menolak saat Mas Arfan mencium kening dan puncak kepalaku. Kelembutan yang selalu ia tunjukkan dan kepeduliannya terhadap kewajiban telah menambah poin penilaian dariku. Ia tidak hanya tampan, tetapi juga penuh dengan tanggung jawab. Aku ke bawah ya Mas, ucapku setelah melepas peralatan sholat dan menyimpannya. Ngapain? Tanyanya sambil berjalan ke arah tempat tidur lalu duduk. Mau bantu siapin sarapan. Lagipun aku gak enak sama keluarga kamu Mas, kan masih ramai setelah acara pernikahan kita. Gak perlu sayang, ada Bi Inah yang ngerjain semuanya. Ia meraih tanganku lalu terduduk di samping kanannya. Aku tetap gak bisa Mas. Aku berusaha melepaskan genggamannya. Namun tenaga Mas Arfan pasti lebih kuat dariku hingga aku menindihnya yang saat ini terbaring. Aku berusaha bangkit, tetapi ia memelukku sangat erat. Lepasin Mas, pintaku kepadanya. Izinkan aku memeluk istriku. Mas Arfan justru mengeluarkan kata-kata yang membuatku deg-degan. Bagaimana kalau dirinya merasakan detak jantungku yang tidak beraturan ini? Entah kenapa, aku seolah-olah terhipnotis mendengar ucapan Mas Arfan. Saat tangannya beralih memegang kedua pipiku, lalu mencium bibirku, aku tidak mengelak, tetapi justru membalas aksinya. Perasaan apa ini? Ciuman pertama yang sering aku ceritakan bersama Devi, kini telah didapatkan Mas Arfan. Terima kasih sayang, aku sangat mencintaimu. Maaf, karena aku tidak memintanya terlebih dahulu. Aku senang karena kamu gak nolak, tapi justru menikmatinya. Apa? Ternyata Mas Arfan mengetahui kalau aku menikmati ciuman pertamaku bersama dirinya. Aku benar-benar sangat malu. Aku berusaha bangun, tetapi ia justru mengubah posisi kami. Sekarang, aku yang di bawah dan ia di atas. Bagaimana ini? Apakah kewajiban suami istri itu akan terjadi pagi ini? Apakah Renata pasrah dengan apa yang akan Arfan lakukan?